rumah sakit baru bisa menyediakan sebanyak 53 tempat tidur yang 37 diantaranya sudah terisi. Acara selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dan arahan Wali Kota Pontianak. Sebanyak 37 dari 53 tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pontianak sudah terisi oleh pasien COVID-19, baik suspek maupun yang sudah positif. Jumlah pengidap virus tersebut diprediksi bakal bertambah. Untuk itu, rumah sakit yang juga bernama RSUD Syarif Muhammad Al-Qadri ini sudah menyiapkan tim medis khusus untuk melayani pasien COVID-19. Dari total 137 tenaga kesehatan di rumah sakit ini, dibagi pula tim medis untuk melayani pasien non-COVID-19. Hitung 53 bed yang ada itu, sudah kita hitung sampai ke tenaga yang ada. Kemudian kita juga hitung logistik yang harus kita butuhkan, siapkan dengan yang ada. Sehingga itu nanti terpisah dari tenaga yang ada di rumah sakit untuk melayani pasien non-COVID. Yang untuk penyakit non-COVID itu terpisah, sehingga memang kita bisa tahu jumlah kebutuhan. Karena kita tahu COVID itu selalu berubah-ubah jumlah kebutuhannya. Kadang dia turun, kadang dia naik jumlahnya. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Johnson di sela-sela milad ke-8 rumah sakit tersebut di ruang Pontiff Center, Kompleks Kantor Wali Kota Pontianak, Senin. Adapun tema untuk ulang tahun kali ini yakni dengan inovasi RSUD Pontianak menuju pelayanan prima. Ini dicampur dengan pasien umum, tidak bisa. Kalau dia COVID dia harus sendiri karena sifatnya wabah. Ditambahkan, pihaknya sebagai operator rumah sakit pemerintah menghadapi kendala dana terkait menghadapi kemungkinan lonjakan pasien virus tersebut. Menurutnya, jika warga sadar akan pentingnya kesehatan bersama, maka warga diharapkan melakukan pemeriksaan baik rapid test atau swab. Jika ini tidak dilakukan, maka dipastikan tidak sedikit warga, khususnya di Pontianak, yang masuk kategori suspek atau positif COVID-19. Hanya saja, menurut Dr. Johnson, banyak warga yang takut untuk memeriksakan kesehatan sehingga bisa memicu penambahan kasus virus tersebut di Pontianak dan umumnya di Kalbar. Kalau hari ini kita ada 37, jadi yang dirawat 37. Jadi kita masih ada 16 bed yang kita masih kosong, ya. Dan kita tidak tahu beberapa jam ke depan kan, hitungnya jam di ke depan, itu pertambahannya berapa lagi. Untuk rumah sakit kota kita masih bisa tangani saat ini dari sisi jumlah bed yang tersedia. Kalau tenaga kesehatan itu tertular itu kita bersyukur karena tidak sifatnya menyebar semua, tidak. Satu dua orang sih ada. Ya kita biasanya kalau ada itu kita langsung istirahatkan. Paling kita dapat 14 hari lagi sudah baik. Masuk lagi. Jadi memang susah kita untuk mengatakan, tapi yang pasti untuk rumah sakit sendiri tidak ada yang klaster yang terjadi. Jadi kalaupun ada mungkin kan kita tidak tahu nih pulang ke rumah meskipun tenaga kesehatan kita sudah jaga pakai hazmat, tapi ternyata pulang ke rumah kan kita ketemu keluarga yang juga sakit, ya bukan karena kita yang sakit, tetapi karena keluarga yang sakit, bisa terbalik kan. Penularan bisa terjadi di mana saja. Berdasarkan data dari Pemkot Pontianak hingga Senin, sudah terdata 125 pasien COVID-19. Jumlah ini terdiri dari pasien yang positif maupun suspek. Mereka sedang menjalani isolasi mandiri baik di rumah susun warga atau rusunawa yang disediakan Pemkot maupun di rumah sakit. Masih data yang kemarin, jadi ada 125 yang diisolasi, baik itu mandiri di rusunawa maupun yang di rumah sakit. Ya, semoga cepat sembuh. Ya. Terus yang terkonfirmasi masih kita tunggu hasil swab. Wali Kota mengimbau warga Pontianak untuk memanfaatkan aplikasi Simfoni guna mendaftarkan diri secara online terkait pemeriksaan COVID-19. Pihak Pemkot juga akan menambah infrastruktur di RSUD Pontianak, semisal penambahan ruangan ICU, CT scan, peralatan ronsen digital, atau dokter ahli. Dari Pontianak, Rosi Pratiwi dan Lingga Wardanu melaporkan. Demikian Stopres Pemda TV kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rosi Pratiwi undur diri. Salam Pemda TV.